Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Syarif Hidayatullah. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal pedagogik ya. Jadi dalam rangka mengisi waktu-waktu di rumah kalian ya, sambil mencegah penyebaran virus corona. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan tetap bisa belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi SKB yang akan kalian hadapi. Oke, sudah siap semua? Kalau sudah siap, mari kita belajar. Selamat belajar. We make the streams louder. Mulai soal yang pertama. Langkah awal yang dilakukan guru dalam pemilihan bahan ajar adalah A. Memilih bahan ajar yang sesuai dengan kompetensi inti dan kompetensi dasar. B. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. C. Mengidentifikasi jenis-jenis materi bahan ajar. D. Memilih sumber bahan ajar. Jawabannya adalah B. Langkah awal yang dilakukan guru dalam pemilihan bahan ajar adalah mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, kita lanjut nomor 2. Pernyataan yang tepat pada kegiatan mencari sumber bahan ajar oleh guru sesuai proses pembelajaran kurikulum 2013 di bawah ini adalah A. Buku teks dijadikan sebagai satu-satunya sumber bahan ajar. B. Setiap pergantian semester atau pergantian tahun mengganti buku teks. C. Memakai buku teks, buku penunjang, dan internet sebagai sumber materi. D. Guru mencari sendiri sumber bahan ajar tanpa melibatkan siswa. Jawabannya adalah C. Mencari sumber bahan ajar oleh guru sesuai proses pembelajaran kurikulum 2013 adalah memakai buku teks, buku penunjang, dan internet sebagai sumber materi. Kita lanjut nomor 3. Prinsip yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan bahan ajar atau materi pembelajaran adalah prinsip relevansi, prinsip konsistensi, dan prinsip kecukupan. Pemilihan bahan ajar dengan memperhatikan prinsip relevansi artinya A. Materi yang diajarkan hendaknya cukup memadai dalam membantu siswa menguasai kompetensi dasar yang diajarkan. B. Hendaknya materi pembelajaran ada kaitan dengan pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. C. Keajegan antara bahan ajar dan kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. D. Bahan ajar yang dipilih mampu meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Jawabannya adalah B. Pemilihan bahan ajar dengan memperhatikan prinsip relevansi artinya materi pembelajaran ada kaitan dengan pencapaian kompetensi inti dan kompetensi dasar. Oke, kita lanjut nomor 4. Pernyataan-pernyataan berikut yang tidak sesuai pada kegiatan pengembangan bahan ajar oleh guru adalah A. Memperhatikan materi sehingga dapat menunjang tercapainya kompetensi dasar dan kompetensi inti. B. Membatasi sumber bahan ajar hanya pada buku teks dan buku penunjang lainnya. C. Bahan ajar disusun mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. D. Memperhatikan urutan penyajian bahan ajar secara tepat. Jawabannya adalah B. Pernyataan yang tidak sesuai pada kegiatan pengembangan bahan ajar oleh guru adalah membatasi sumber bahan ajar
hanya pada buku teks dan buku penunjang lainnya. Oke, kita lanjut nomor 5. 5 hal yang dilakukan guru setelah menganalisis hasil pengembangan tema adalah: A. Menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran. B. Menganalisis tema-tema dalam matematika. C. Menganalisis keterpaduan 4 kajian ilmu dalam tema tersebut. D. Menentukan kompetensi dasar yang berkaitan dengan tema. Jawabannya adalah A. Hal yang dilakukan guru setelah menganalisis hasil pengembangan tema adalah menyusun dan mengembangkan materi pembelajaran. Kita lanjut nomor 6. Materi pembelajaran yang sudah ditentukan ruang lingkup serta kedalamannya dapat diurutkan melalui 2 pendekatan pokok, yaitu pendekatan prosedural dan pendekatan hierarkis. Yang dimaksud urutan materi secara hierarkis adalah: A. Materi pembelajaran yang menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. B. Materi pembelajaran yang menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari sederhana ke kompleks atau dari kompleks ke sederhana. C. Materi pembelajaran yang menggambarkan pemisahan materi secara jelas dari masing-masing 4 kajian ilmu. D. Materi pembelajaran yang menggambarkan hubungan yang erat antara materi dan intake siswa. Jawabannya adalah B. Yang dimaksud urutan materi secara hierarkis adalah materi pembelajaran yang menggambarkan urutan yang bersifat berjenjang dari sederhana ke kompleks atau dari kompleks ke sederhana. Kita lanjut soal nomor 7. Pada kondisi tertentu, guru harus memberikan materi atau bahan pembekalan, disebut juga matrikulasi, kepada peserta didik. Kegiatan tersebut dilakukan apabila: A. Peserta didik belum memiliki pengetahuan prasyarat. B. Peserta didik mengalami kesulitan belajar. C. Peserta didik dengan cepat menguasai materi pembelajaran. D. Peserta didik tidak memiliki motivasi belajar. Jawabannya adalah A. Pada kondisi tertentu, guru harus memberikan materi atau bahan pembekalan yang kita sebut matrikulasi ke peserta didik. Kegiatan tersebut dilakukan apabila peserta didik belum memiliki pengetahuan prasyarat. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Menyampaikan materi satu persatu secara mendalam oleh guru merupakan bentuk strategi membelajarkan bahan ajar. A. Urutan. B. Suksesif. C. Fakta. D. Prinsip. Jawabannya adalah B. Suksesif. Menyampaikan materi satu persatu secara mendalam oleh guru merupakan bentuk strategi membelajarkan bahan ajar, disebut suksesif. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Bahan ajar yang memberlakukan peserta didik untuk menggeneralisasi dan membedakan suatu konsep yang telah dikuasai merupakan satu strategi mempelajari bahan ajar oleh peserta didik, yakni pada kegiatan A. Menghafal. B. Menggunakan. C. Menemukan. D. Memilih. Jawabannya adalah B.
Bahan ajar yang memperlakukan peserta didik untuk menggeneralisasi dan membedakan suatu konsep yang telah dikuasai merupakan satu strategi mempelajari bahan ajar oleh peserta didik, yakni pada kegiatan menggunakan. Soal nomor 10. Sikap pasif seorang siswa dalam kegiatan diskusi di kelas merupakan perilaku yang muncul dalam strategi mempelajari bahan ajar oleh peserta didik, yaitu A. Menghafal, B. Menggunakan, C. Menemukan, D. Memilih. Ya, jawabannya adalah D. Sikap pasif seorang siswa dalam kegiatan diskusi di kelas merupakan perilaku yang muncul dalam strategi mempelajari bahan ajar oleh peserta didik, yaitu memilih. Oke, soal bagian pertama mengenai soal-soal SKB pedagogik. Ya, semoga bermanfaat dan jangan lupa ini masih bersambung ke latihan soal berikutnya, yaitu bagian kedua. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen video ini. Semoga bermanfaat. Jadilah pribadi bermanfaat. Semoga kita semua lulus SKB CPNS 2020. Bagikan channel ini kepada saudara teman Anda semua. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.